Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah. Jumpa lagi kita di rumah Allah yang mulia ini dan kita dapat menjalankan ketaatan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Nasihat yang 8 dari Mu'adz Ar-Razi. Wa wilayatukum fir'auniyah. Dan hendaknya engkau tidak mempunyai kekuasaan sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu dinasti. Sekitar 4 abad dinasti Fir'aun. Nah, yang pas dengan Musa yang kemudian diabadikan di Al-Quran itu menurut ahli sejarah adalah Farao kedua, ya, Fir'aun kedua. Sepak terjangnya bagaimana digambarkan dalam beberapa surat di Al-Quran. Yang kita baca kemarin adalah surat Al-Qasas. Diulang sejenak, yaitu surat Al-Qasas ayat 3 sampai 6. Kisah ini adalah yang menceritakan Allah pada Muhammad. Kemudian Muhammad secara estafet disampaikan pada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan seterusnya sampai di kita, ya. Dan teks aslinya ada di Al-Quran. Itulah kemujizatan Al-Quran, antara lain dapat menghubungkan kehidupan masa lalu, masa kini, dan ke masa yang akan datang. Maka bagi orang yang tidak berbekal iman, komentarnya terhadap Al-Quran itu memang minir karena memang fahamnya materialisme, jadi tidak bisa nyambung, kecuali materialisme itu akan bisa diterobos oleh hidayah. Hidayah itu akan masuk pada hati yang memang terbuka untuk menerima hidayah itu, tidak tertutup. Kalau tertutup itu kufur namanya. Kalau sok buka, sok nutup itu munafik namanya. Ngaku iman tapi perilakunya maksiat terus-menerus, itu fasik. Ada istilah-istilah yang sudah diberikan oleh Al-Quran, tapi nyatanya manusia juga masih ada yang protes, ya, nggak mau diberi istilah itu. Di dalam surat Al-Baqarah di awal ini, surat 3 disebutkan, yang lalu sudah sampaikan al-ard itu di sini
beberapa ayat sebutkan, tetapi itu yang dimaksudkan menurut mufasir beda-beda ya. Jadi fil ard pada ayat 3, fil ard ayat 3 ini adalah di Mesir. Orang yang tertindas di bumi ini akan dijadikan pemimpin dan akan dijadikan pewaris bagi kehidupan ini di Mesir, fil ard tertindasnya. Nah terus yang ayat ke-6, wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu. Wa numakkin lahum fil ard ini adalah di negeri Syam. Negeri Syam ini merupakan sumber inspirasi dalam kehidupan yang lalu, kehidupan sekarang, dan bahkan yang akan datang. Ya. Yang lalu itu pernah berkibar bendera kejayaan Islam. Ya. Islam di Syam. Syam wilayahnya kalau yang sekarang itu meliputi Palestina yang sudah lebih dipopulerkan Israel gitu ya. Padahal berhimpitan di tepi Laut Tengah situ. Nah. Kemudian di sebelah utaranya adalah Lebanon, timur lautnya adalah Yordania di Irak ya. Yordania itu yang mengapa saya katakan itu menginspirasi sekarang, karena sekarang yang lagi in kan begitu Suriah gonjang-ganjing, kemudian ada dua negara yang memang mau nyaplok gitu, yaitu dari Israel juga mengharapkan, berarti ini terbuka peluang untuk mewujudkan mimpi indah membentuk Israel Raya. Nah, si Yahudinya juga, Israelnya juga fobi terhadap kenangan masa lalu, bahwa dinasti Turki Utsmani itu menghantuinya, sehingga beberapa pesawat sudah dikirim oleh Turki ke Suriah, itu menjadikan kebakaran jenggot, entah berjenggot atau tidak, itu si Israelnya itu enggak. Jadi dua-dua mimpi yang Turki sekarang, era sekarang itu juga bermimpi kiranya zaman Turki Utsmani itu bisa dibangun lagi, yang wilayahnya sampai di Afrika, di Mesir ketika itu. Jadi ini jika itulah yang juga ditakutkan oleh Firaun, Haman, dan bala tentaranya yang di surat Al-Qasas ini. Allah menghibur umat Islam pengikut Nabi ketika kalah di perang Uhud. Di dalam surat Ali Imran ayat 140 itu disebutkan watilkal ayyamu mudawiluha bainan nas, dan pada masa-masa itu nudawiluha, kami pergilirkan bainan nas, di antara manusia.
Mas itu umum, jadi yang diberi giliran untuk mendapatkan kekuasaan itu siapa saja, bisa Islam, bisa yang non Islam dan lain sebagainya. Jadi, semuanya itu adalah untuk menguji sebetulnya siapa di antara manusia yang kalau lagi sedang berkuasa tidak menyaingi yang maha kuasa. Itu sebenarnya. Jadi diuji dengan kekuasaan. Oke, maka dari itu di sini yang ditakutkan itu kalau Israel Raya gitu, karena yang mau dihapuskan oleh Fir'aun itu kan bangsa Israel. Jadi yang dibawa oleh Musa. Sebelumnya periode pertama yang bawa Ibrahim. Padahal Ibrahim itu termasuk canggahnya gitu. Kalau urutan ke atas kan canggahnya. Dengan anak cucunya ada yang tersisa di Mesir, kemudian disusul oleh periode Musa. Nah. Oke. Jadi fil ard di ayat 6 ini adalah di negeri apa yang saya katakan dulu. Kemudian perilaku Fir'aun dengan melihat di ayat Al-Ghafir surat 40 ayat 36 37 itu disebutkan waqala Fir'aun ya Haman, ini eksekutornya kan Haman ini. Fir'aun punya gagasannya. Jadi penggagasnya itu dalam pemerintahannya itu Fir'aun. Tapi eksekutornya adalah Haman. Dan nanti mengerahkan kaki tangannya junud itu tadi, tentara-tentaranya. Waqala Fir'aunu ya Haman, maka bertuturlah Fir'aun kepada Haman, ibni li sarhan, bangunkan aku menara, bangunan yang kokoh. La'alli uballighu ablughul asbab, dan saya dapat menjangkau pintu langit. Pintu langit. Asbabas samawat. Mudah-mudahan aku sampai di pintu. Pintu apa? Diterangkan di ayat berikutnya. Asbabas samawati. Kalau sudah mencapai pintu langit, mau apa? Fattoli'an gitu ya. Jadi kita perhatikan ayat itu urutannya itu sangat uslubnya ini sangat rasional sekali. Pintu apa? Pintu langit. Untuk apa? Fattoli'a ilahi Musa. Saya akan mau tengok Tuhannya Musa itu seperti apa. Wa inni la'adunnuhu kadhibah. Karena ambisi untuk membangun pencakar langit, bangunan pencakar langit itu adalah berbasis pada persepsi. Di sini persepsi itu di sini yang diterangkan la'adunnuhu, sungguh aku telah mengiranya kepada Musa. Kadiban adalah bohong, dusta tentang berita Tuhan itu adalah Allah. Sedang Musa sendiri sudah merasa persepsi dirinya adalah Tuhan itu ya saya. Karena diberi istidraj oleh Allah, dia tidak pernah mengalami kesulitan, termasuk sakit pada dirinya. Itu tidak pernah sakit, sehingga
keadaan yang seperti itu menggiring pikiran dan perasaannya bahasanya, oh saya Tuhan. Tapi Musa datang kok membawa pesan lain, Tuhan yang lain. Oh, berarti musuhku harus kita hancurkan kan gitu. Oke, nanti terusannya yaitu apa? A'la'adunu kadiban. Jadi berbasis pada persangkaan. Jadi sebetulnya melakukan tindakan pembangunan yang sifatnya strategis atau tidak strategis, itu kan misalnya diberi baju strategis begitu kan biar juga pada strategis itu kuncinya dua. Yang satu adalah yang dapat mengantarkan pada cita-cita bangsa, itu strategis. Yang kedua, kriterianya sesuatu itu dibilang strategis apabila dia untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak, halayak, itu strategis. Bukan strategis menurut persepsi diri, ya gitu. Ini juga gitu, suruh bangun pencakar langit, aman diperintahkan. Ternyata la'adunu, aku mengira dengan benar perkiraannya Musa itu adalah dusta. Wakadzalika zayyana li fir'auna su'u amali. Dan demikianlah Fir'aun itu dihiasi pikirannya, kemauannya, tindakannya dengan perbuatan yang perbuatan yang buruk. Zayyana li fir'auna, dan dihiasilah Fir'aun itu su'u amali. Siapa yang menghiasi? Apa yang menghiasi? Su'u apa? Su'u amalihi. Karena kalau meskipun tapi baru pada tingkat gagasan, pada tingkat keinginan, cita-cita itu belum seberapa. Tapi kalau sudah amal itu berarti sudah dieksekusi. Jadi perbuatan buruk itu yang menghiasi kehidupan dunia. Wasadda an sabili, dan menghalang-halangi dari jalan menuju kebenaran. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ini ayat ini ditutup dengan penghiburan ya, penghiburan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Muhammad yang terakhir. Wa ma kaidu fir'auna, dan ketahuilah bahwasanya strategi Fir'aun ketika itu tidak berhasil illa fi tabab, dan bahkan dia hanya menderita kerugian. Artinya dia hanya melakukan tindakan berdasarkan angan-angannya, dan angan-angannya ternyata keliru, sehingga telah keluar biaya banyak, tapi dari target fungsi tidak tercapai gitu. Target itu kan ada target fisik, target fungsi. Target fisiknya jadi, tapi target fungsinya tidak jadi. Jadi tidak ada artinya itu target fisik itu. Oke, itu kalau kita terjemahkan ayat ini dalam bahasa yang sering dipakai dalam pemerintahan gitu. Wa awrasnal qauman alladzina kanu yastad'ifun, dan kami telah mewariskan. Ini sigohnya sigoh mudhari, berarti berita ini adalah kepastian, bukan hoak, gitu loh ya. Wa awrasnal qauma alladzina, kaum siapa? Alladzina kanu yastad'ifun, yaitu yang mereka yang selalu ditindas. Masyarikil ardo wa magharibiha, yaitu di bagian timurnya maupun bagian baratnya. Ini di dalam tafsir Jalalain, kalau kita lihat masyarikil ardo wa magharibiha ini adalah ya di negeri Syam itu, di bagian timur maupun di bagian barat. Maka Donald Trump
Donald Trump yang mengumumkan sepihak ibu kota Israel dipindahkan ke Palestina dari Tel Aviv itu kan antara timur dan barat aja, jadi timur dan barat. Karena sebetulnya Yerusalem sudah diklaim sebagai ibu kota Palestina, tapi direbut begitu aja dengan diumumkan kemudian dipindah kedutaannya gitu, secara simboliknya begitu. Jadi ini gambaran apa yang Masarikil Ardh wa Magharibiha, cerita tempo dulu gitu, sampai sekarang itu masih jadi angan-angan mereka. Allati barokna fiha, baik yang di timur maupun di barat, itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah di dalamnya. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sungguh sempurna firman Allah, kalam Allah Tuhanmu, al-husna yang bagus. Ala Bani Israil bima sobaru, terhadap Bani Israel atas teken prestasi, atas prestasinya berupa bima sobaru, terhadap apa yang telah menjalani kesabaran mulai dari Mesir sampai Palestina, sampai Palestina. Jadi meskipun nanti ada pembahasan lain, yaitu bahwa ketika diantarkan Musa untuk masuk Palestina pun mereka menolak, bahkan menyuruh Musa masuk dulu, kalau sudah aman panggil saya, nanti saya masuk, gitu kan. Itu nakalnya Israel begitu. Setelahnya itu kan dibatalkan pewarisan Baitul Maqdis itu kepada Israel itu dibatalkan oleh Allah. Lah ayat pembatalannya itu yang tidak di blow up, sehingga itu diwariskan menurut kitab suci mereka. Wadam marna makana yasna'u Fir'aun, dan kemudian kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun, membuat menara, membuat apa semuanya, wa qaumuhu, dan apa yang dilakukan kaumnya, wa ma kanu ya'risun, dan semua apa yang telah mereka bangun. Ini berita di surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf. Memang kelihatannya kok lompat-lompat dari Al-Ghafir Al-A'raf. Ya karena ini menerangkan tematiknya, karena menjelaskan mengapa kok nasihat dilarang mengikuti tingkah lakunya Fir'aun dalam menggunakan kekuasaan. Jadi di ayat Al-Quran memandu kita seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nazi'at itu, ini masa-masa awal ya, Musa masuk Mesir. Dikatakan oleh Allah, idhab ila Fir'auna. Dari hal ataka hadis Musa idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa. Dan idhab ila Fir'auna. Yang saya ambil cuma dari sini. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau ke Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia adalah penguasa yang sudah melampaui batas. Fakul halaka, tawarkanlah. Jadi ini etika dakwahnya gitu. Fakul halaka, jadi ada dialog rupanya. Karena qala yaqulu itu di Al-Quran banyak menggambarkan ayat-ayat itu adalah dialog dari pihak-pihak yang diceritakan dalam ayat. Fakul halaka ila antazakka, hendaknya engkau tawarkan kepada Fir'aun untuk
mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sebagai tawiyah itu, tawiyah pengikut tauhid ya, tauhid. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan kemudian aku akan tunjukkan kepada kamu jalan menuju Tuhanmu, fatahsa, maka engkau akan menjadi takut. Fa'arahul ayatal kubra, maka kemudian Allah memperlihatkan mukjizatnya kepada Musa yang sangat besar. Apa responnya apa di sini? Setelahnya Musa membawa misi kepada Firaun, responnya Firaun yaitu mulai di ini ayat 21 ini. Fakadzaba wa asa. Maka apa yang respon dari Firaun? Fakadzaba, maka dia berdosa. Pakai mudhari wa asa. Nah, jadi kedustaan dan kemaksiatannya pada Allah ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Nanti dibuktikan dengan tenggelamnya di Laut Merah ya. Tidak akan berubah. Fakadzaba wa asa. Kemudian dia ini orang ketiga tunggal berarti Firaun. Dia mendustakan dari berita Musa itu, ajakan Musa itu, wa asa, dan bahkan menentangnya. Summa adbara yas'a, kemudian dia mangkir, dia membelakangi, artinya dia tidak mempedulikan Musa. Yas'a, dan dia bahkan berusaha. Fahasyara fanada, maka kemudian dia hasyara, dia mengumpulkan. Jadi mengumpulkan orang banyak, hasyara. Tempat mengumpulkan orang banyak itu kan namanya mahsyar, isim makan, mahsyar. Hasyara, jadi pakai sin besar. Fahasyara, maka kemudian yang hasyara ini siapa? Firaun. Fanada, kemudian menyerunya, menyampaikan seruan-seruan. Seruannya apa? Seruannya ini. Faqala, maka setelahnya orang-orang banyak kumpul. Ini komunikasi massa ya, komunikasi massa. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku inilah Tuhanmu. Ini kan kalau analisa transaksi dalam ilmu komunikasi itu kan komunikasi simpang namanya. Musa ngajak pada Allah, Firaun ngajak pada dirinya sendiri di saat yang bersamaan. Itu kan berarti tidak setuju dengan informasi yang ditransaksikan itu. Fahasyara fanada, maka kena kumpulkan orang-orang ini karena kalau sendirian merasa tidak yakin, untuk membangun trust itu harus pakai powernya ada di sosial kan gitu. Hasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Fa akhadallahu nakalal akhiratu wal ula, maka karena sudah jelas berseberangan dengan Musa, maka Allah mengambil tindakan. Fa akhadallahu, maka Allah mengambil tindakan nakalan berupa hukuman al akhirah wal ula. Hukuman yang ditimpakan nanti kelak di akhirat maupun sekarang di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dari kisah ini, singkat ini, adalah merupakan ibrah, pelajaran. Inna fi dzalika, inna sesungguhnya fi di dalam dzalika itu adalah kisah ini yang diceritakan ini, la'ibratan, sungguh akan menjadi pelajaran. Liman yakhsha, bagi siapa saja yang kendaki. Pelajaran itu jadi pelajaran atau tidak? Faktornya adalah lima yakhsha. Ada yang mau menerima atau tidak. Kalau tidak, pelajaran tidak ada manfaat, tidak ada guna. Jadi sebaik-baik pelajaran itu apabila kemudian
diamalkan. Siapa yang mengamalkan? Ya yang memberi pelajaran maupun yang diberi pelajaran. Oke, kemudian ada informasi lain berkenaan dengan Fir'aun ini yang sepak terjangnya dinasihatkan oleh Ar-Razi supaya dihindari, itu di dalam ayat-ayat yang lain. Insya Allah kita akan melanjutkan di hari-hari mendatang, dan saat ini kita sampaikan sampai di sini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.